Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qadim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Saudara-saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah hukum kurban. Ada beberapa atau kita kadang-kadang mendengar ada yang mengatakan apakah kurban itu harus satu orang, satu kambing satu orang, atau satu kambing untuk satu keluarga, atau dan seterusnya. Ada malah mengatakan misalnya kalau sudah datang hilal Zulhijjah maka bagaimana hukum memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Saya kira itu hukumnya saya ambil ini, saya ringkas dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam besar Imam Nawawi, ya, ulama yang sangat fenomenal di karangan mazhab Imam Syafi'i. Di situ dijelaskan ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat tentang kurban. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ashabnya mengatakan bahwa kurban adalah sunnah muakkad, ya. Sunnah atau mandub, artinya diperintah tapi perintahannya tidak mesti dilakukan dalam arti kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian muakkad artinya Rasulullah SAW selalu yuwajibu alaihi, selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Hukum ini didasarkan yang pertama kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshaini wa ana udhi bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban dengan 2 kambing, ya, 2 kibas. Dan saya juga berkurban dengan 2 kibas itu. Namun dari mana mereka para ulama menyimpulkan bahwa ini sunnah, padahal perintahnya dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Amar, ya, dan amar secara umum biasanya bukan wajib. Kata Imam Nawawi, sedangkan kesimpulan yang diambil oleh para ulama bahwa perintah ini sunnah adalah berdasarkan riwayat dituliskan di situ bahwa kana Abu Bakar wa Umar la yudhhiyan. Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Kenapa? Ketika ditanya, karena beliau berdua takut kurban itu dianggap wajib. Ya, jadi jangan dibenturkan, Rasulullah melakukan dan sahabat tidak, kita ikut Rasulullah, nggak begitu. Islam yang dibawa oleh para sahabat itulah juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mereka orang paling dekat dengan Rasulullah, dan mereka memahami apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah sunnah, sehingga mereka mengatakan saya tidak berkurban agar orang tidak menganggap kurban itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian alasan ketiga, ya, atau dalil ketiga ulama yang mengatakan bahwa kurban itu sunnah, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza ra'aitum hilal dzulhijjah falyumsik an sya'rihi wa adfari. Nah, kalau kalian memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya, maka hendaklah kalian menahan dari kuku dan rambut. Dan maaf, ada yang terlewat, wa arada an yudhhiya, dan dia ingin berkurban. Kata para ulama di sini dikatakan kalau melihat Dzulhijjah dan ingin berkurban, artinya bisa saja tidak ingin berkurban. Kalau kurban itu menjadi pilihan ingin dan tidak ingin, maka artinya berkurban itu adalah sunnah walaupun ada perintahnya. Itu alasan pertama. Itu pertama. Yang kedua, ada ulama di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan, dan ini ulama terkenal, ya, selevel sama Imam Nawawi, namanya Imam Rafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 imam yang sangat disebutnya mujtahid, ya. Mujtahid bukan mujtahid seperti Imam Syafi'i, tapi mujtahid mentarjih, ya, mujtahid tarjih untuk menguatkan pendapat. Dua-duanya ini hebat. Kata Imam Rafi'i, kurban itu hukumnya sunnah, betul sunnah, dia setuju. Hanya dia mengatakan sunnahnya itu sunnah kifayah. Ya, Imam Rafi'i mengatakan seperti dalam fardu ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah juga ada sunnah ain, sunnah kifayah. Ya, sunnah ain seperti kita disunatkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, saum Senin Kamis, itu sunnah ain, tidak bisa digantikan. Sedangkan sunnah kifayah adalah sunnah yang perintahnya untuk umum, tapi bisa dilakukan oleh salah seorang kita dan gugur kesunahannya daripada yang lain. Yaitu pendapat seorang ulama besar, Imam Rafi'i. Ya, sehingga beliau mengatakan seperti ada orang yang bersin, ya, dan dia mengucapkan alhamdulillah, dan kita banyakkan di situ.
Apakah harus semuanya mengatakan yarhamukallah? Pendapat beliau nih, kata beliau, itu sunnah kifayah. Ketika satu orang mengatakan yarhamukallah, ya, maka gugur sunnahnya itu sudah selesai. Nah, kurban juga kata beliau itu sunnah, jadi sehingga bisa satu keluarga satu. Apa dalil beliau? Beliau juga mengambil dalil hadis sahih. Rasulullah SAW yudhahi bi kabsyaini. Rasulullah berkurban dengan 2 kambing. Kemudian Rasulullah setelahnya berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban ini dari Muhammad dan dari keluarganya. Ya, beliau menyimpulkan berarti kalau begitu yang satu itu untuk keluarganya semuanya. Ya, dari seorang untuk keduanya. Sehingga banyak ulama mengatakan intinya kalau ada satu keluarga yang tidak bisa kurban setiap orangnya, ayah, ibu, anaknya, cukup dengan satu orang, tentu insya Allah yang lain pahalanya akan dapat. Itu kata para ulama yang menyikapi pendapat Imam Rafi'i. Jadi kita tidak heran lagi kalau ada yang mengatakan kurban itu untuk satu keluarga satu. Nah, itu memang pendapatnya Imam Rafi'i. Ya, juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ya, kata seorang sahabat, walaupun hadis ini dhaif, dulu memang kurban itu satu keluarga satu. Ya, tapi setelah orang kemudian ingin berlomba-lomba gitu ya. Nah, ini intinya yang menguatkan bahwa kurban ini sunnah kifayah. Dan terakhir, ini lebih luar biasa lagi, kurban menurut pendapat ketiga adalah fardu atau wajib. Ya, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Auza'i. Mereka mengambil dalil bahwa kurban itu wajib karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ketika khutbahnya, siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih lagi sebagai penggantinya. Juga beliau mengatakan siapa man wajara sa'atan falam yudhahi, siapa yang rizki yang lapang tapi dia tidak berkurban, ya, maka dia fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi tegas Rasul, siapa yang tidak berkurban dan mampu maka jangan masuk ke masjid istilahnya. Nah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Auza'i berdasarkan hadis-hadis ini maka menunjukkan kurban ini wajib bagi yang mampu. Nah, demikian saya kira, sehingga dan tentu yang paling masyhur, yang paling banyak dipakai adalah kurban ini sunnah, dan sunnahnya sunnah ain seperti yang pendapat jumhur Syafi'i. Tapi kita menyampaikan semua pendapat agar ketika ada pendapat yang berbeda kita sudah maklum dan kita sudah bisa toleran dan menerima pendapat manapun, dan karena semuanya ada dalilnya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berkurban, intinya kita bersedekah, intinya kita berbagi, intinya kita berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.